حمدا لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih nawaina kama nawa salafuna salih wa bisanadil muttasil qala al-imam al-alim al-allamah Sayyidi Abu Zakaria Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamana Allahumma an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aina wasalna? Wa idzam tana'ah. Wa idzam tana'ah. Wa idzam tana'ah. Ay, ikra ya Faizal. Kafa. Qala wa idzam tana'a istimaluhu fi udwin, kalau mencegah apa pemakaiannya fi udwin di dalam anggota, yakni anggota wudu, illam yakun alaihi satirun, jika tidak ada atasnya penutup, wajibat tayammumu, maka wajib tayammum. Maka wajib apa? Tayammum. Wa kadza, demikian juga ghaslus sahihi alal madhab, menyiram anggota yang sehat atas qaul al madhab. Wala tartiba bainahuma, dan tidak ada tertib antara keduanya, lil junubi, untuk junub. Fa in kana muhdisan, maka jika adanya orang tersebut yang memakai jabirah, yang memakai perban atau celepeng. Apa sih bahasa Indonesianya celepeng? Kalau orang patah itu, kemudian dikasih kayu, itu apa bahasa Indonesianya? Tidak ada yang tahu celepeng. Ini ya, mana Baydawi? Baydawi, aina Baydawi? Ya, yudarris? Baydawi yudarris? Hah? Ya walad? Baydawi yudarris? Dia ngajar ya? Ya Izzat, cari Baydawi. Dia kasih tugas untuk mengabsen anak-anak Mahat Ali ini.
Karena ini akan dievaluasi sebulan yang akan datang. Kalau misalnya nyampe 70% kehadirannya, maka kita akselerasikan. Kalau enggak, ya masalah mah. Atau kamu aja ya Fazidan. Ini Baydawi ini dikasih tugas kan. Ya, jika enggak ada Baydawi, kamu yang absen ya. Sekarang anak Ahmad Ali ini absen. Baik. Fal asahu, maka pendapat yang asah isyaratut tayammumi, dipersyaratkannya tayammum waktu ghuslil alil, di waktu menyiram anggota yang sakit, anggota wudu yang sakit. Fa in juriha udwahu, maka kalau luka kedua anggotanya, dua anggotanya, fatayammuman, maka dua tayammum. Wa in kana kajabiratin la yumkinu naz'uha, dan jika adanya yang menghalangi anggota wudhu kita itu kajabiratin, seperti celepeng, la yumkinu naz'uha, yang tidak memungkinkan mencabutnya, ghasalas sahihah, maka dia menyiram yang anggota yang sehat, wa tayammama, dan tayammum kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu. Perhatikan. Jadi misalnya tangan kita ini patah, wal iyadzubillah ya, mudah-mudahan tidak ada yang patah. Tangan kita patah. Lalu kemudian ya ikhwan, kita mau buka, berbahaya bagi tangan kita yang patah itu. Bisa jadi lebih akan patah lagi, atau sembuhnya lama, menyebabkan sembuhnya lama. Pokoknya tidak mungkin kita mencabut celepeng ini. Dalam keadaan demikian, yang lain disiram, yang ini ditayamumi. Yang di celepeng itu ditayamumi. Ini Cong, tolong didengarkan. Karena barangkali kalian nanti kejadian seperti ini, mudah-mudahan tidak kejadian ya, barangkali, jaga-jaga ya. Taib. Jadi yang anggota wudhu yang dicelepeng tersebut tidak mungkin kita cabut, maka ditayamumi. Yang lainnya disiram biasa, tapi dengan syarat ketika meletakkan celepeng tersebut dalam keadaan suci, tidak hadas. Makanya kalau ada dari teman kalian, saudara kalian, atau kalian sendiri misalnya patah, ketika mau celepeng usahakan dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak dalam keadaan suci, ini wajib dicabut ini. Wajib dicabut dan disiram. Paham Tom? Tapi kalau sudah diletakkannya itu dalam keadaan suci, no problem kalau kemudian kita tayammumi. Paham Tom? Wajibu, dan wajib ma'adzalika, bersama hal itu, mashukul li jabiratihi bima'in, mengusap setiap jabirahnya, celepengnya itu, bima'in, dengan air. Waqila ba'dhiha, ada yang menyatakan sebagiannya saja. Fa idza tayammama li fardhin tsanin, maka jika ia bertayamum untuk sholat fardu yang kedua, walam yuhdis, dan dia tidak berhadas, belum berhadas, lam yu'idil junubu ghusla, maka tidak mengulangi orang yang junub itu kepada mandinya. Wa yu'idul muhditsu, dan mengulangi siapa yang berhadas, ma ba'da alilihi, apa yang setelah sakitnya. Waqila, dan ada yang menyatakan yasta'nifan, keduanya memulai. Yasta'nifan, memulai siapa keduanya. Waqila, ada yang menyatakan al-muhditsu kajunubin, orang yang hadas itu seperti orang yang junub. Qultu, aku katakan hadas sarisu,
pendapat yang ketiga ini asahhu adalah pendapat yang paling asah, wallahu a'lam. Kalau wallahu a'lam berarti pendapatnya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Faslun, adapun ini pasal, yatayammamu, bertayammum, bikulli turabin tahirin, dengan setiap debu yang suci. Debu yang suci. Jadi debu suci. Kalau dengan tanah liat, menurut mazhab Syafi'i, sah apa tidak sah? Sah apa tidak sah? Tidak, harus turab ya. Turab lahu gubar. Ya, debu itu dalam bahasa Indonesianya ya. Tahirin, yang suci lagi. Kalau misalnya tidak suci, ada debu, tapi di sana ada campuran kotoran hewan, itu tidak bisa dijadikan tayammum. Hatta ma yudawa bihi, meskipun debu yang dijadikan dawa, obat dengannya. Jadi meskipun ada debu, yang mana debu itu dijadikan obat, maka boleh untuk kita jadikan tayammum. Nah, disyarah di sini dikatakan katinil Armini, seperti tanahnya Armenia. Jadi ada negara Armenia, itu di sana ada debu, katanya bisa dijadikan obat, entah obat untuk apa. Itu debu bisa dijadikan tayammum. Loh, ini kan obat, meskipun yang penting sudah bernama apa? Debu. Juga seperti ardu syifa, yang disebut ardu syifa. Jadi di Madinah itu ada sebuah kebun, di mana di kebun tersebut Nabi SAW bersabda, turbatu ardina yashfi biha mariduna, debu di tanah kami menyembuhkan duduk zat, jangan mengganggu, menyembuhkan penyakit kami, orang-orang yang sakit di antara kami, orang-orang yang sakit di antara kami. Sehingga tempat itu oleh orang Al-Madinah utamanya sampai sekarang dijadikan sebagai obat. Tayyib, orang Madinah sampai sekarang mengatakan tempat itu disebut dengan ardu syifa, tanah yang bisa dijadikan apa? Obat. Tayyib, saya pernah ke sana ya kawan, tapi sekarang saya lupa di mana itu tempatnya di Madinah. 2 kali saya diantar oleh, yang pertama oleh Syekh Al-Abbasi, ada seorang yang ahli sejarah dari Al-Madinah namanya Al-Abbasi, kalau nggak keliru Ahmad atau Muhammad Al-Abbasi kayaknya ya. Kita pernah rehlah tarikhiyah, perjalanan bersejarah bersama Syekh Al-Abbasi itu, dan saya bersama teman-teman diantarkan ke Ardu Syifa itu, tanah yang untuk obat di Al-Madinatul Munawwarah itu bisa dijadikan apa? Tayammum. Yang penting turab, debu. Paham ya? Pokoknya meskipun menjadi obat, no problem. Yang penting debu apa bukan? Kalau debu, maka bisa dijadikan media tayammum. Paham tom? Wa biramlin fihi ghubar, dan dengan ramlin, apa ramlin itu? Batu kecil, apa sih namanya? Kerikil. Dan dengan batu kerikil, fihi, yang di dalamnya gubar, ada debunya. Pokoknya segala sesuatu yang ada debunya itu bisa untuk dijadikan tayammum. Kalian misalnya yang punya rumah lama tidak dibersihkan sehingga mejanya itu sampai berdebu, itu bisa dijadikan media tayammum. Tayyib. Nah, seperti di sini kerikil, yang mana kerikil itu ada debunya, maka bisa dijadikan media tayammum. La bima'dinin, bukan dengan ma'din. Ma'din itu
apa namanya, aluminium, apalagi satunya? Ada aluminium, ada besi, ada apa lagi? Logam. Logam itu kan awalnya debu, ekisek penambang logam, sehingga diolah akhirnya menjadi logam, kan begitu? Taib. Itu sebelum diolah menjadi logam itu kan berupa debu kalau sudah kering. Apakah bisa dijadikan tayamum? Bisa, karena dia masuk apa? Turab. Masuk apa? Oh, samihni ya, la bima'adin, bukan logam ya, bukan logam. Tayyib, sorry kan, la bima'adin. Jadi bahan dasarnya logam itu tidak bisa dijadikan apa? Tayamum, sebab dia tidak termasuk turab. Wasuhaqati khazafin, dan apa suhaqati, dipenyet begini, suhaqati dipenyet, khazafin genting atau bata, hancurannya, penyetannya, dihaluskan. Kalau bata dihaluskan itu gimana kan namanya? Pada saya tahu banjong. Apa? Geprek ya, ayam geprek rupanya. Apa namanya? Ya, kalau genting dihaluskan itu, nah, tumbukannya, Allah Ta'ala, tumbukannya bata atau genting. Wa muqtalitin bitaqiqin, ini termasuk yang tidak boleh ya. Jadi kalian misalnya mau bertayamum menumbuk bata menjadi halus, tidak bisa, karena itu tidak masuk kepada apa namanya, istilah turab. Tidak masuk kepada istilah apa? Turab. Wa muqtalitin bidaqiqin, dan tanah atau debu tapi bercampur dengan apa? Tepung. Nah, kalau tanah bercampur dengan tepung, itu campuran tepung, berarti benih tanah, bukan debu lagi, tapi tepung bercampur tanah atau tanah bercampur tepung. Wa nahwihi, dan sepertinya, misalnya ya, tanah bercampur bahan dasarnya gudir itu, kalau mau buat agar-agar, tayyib, atau tanah bercampur bedak, tanah bercampur celak, apalagi, dan lain sebagainya pokoknya, maka itu tidak bisa dijadikan tayamum. Wakila, ada yang menyatakan inqallal khalitu jaza, kalau sedikit campurannya jaza, boleh. Kalau sedikit campurannya apa? Boleh ya ikhwan. Wakila wala bimusta'malin ala sahih, dan tidak bisa juga dengan debu yang sudah digunakan, musta'mal. Perhatikan, jadi debu yang sudah digunakan. Nah, di sini ini yang sudah digunakan tidak boleh kamu begini, pindah ke tempat yang lain. Paham tom? Wa huwa, debu musta'mal adalah ma baqiya bi udwihi, apa yang tersisa bi udwihi, di anggota badannya. Jadi gini, yang tersisa di sini ini termasuk musta'mal. Oh ya, yang diginikan berarti bukan termasuk musta'mal berarti ya. Wa kadza ma tanasara fis sahih, demikian juga yang berterbangan menurut qaul yang fil asah ya, bukan fil sahih, fil asah, menurut qaul yang asah. Wa yushtaratu qastuhu, dan dipersyaratkan menyengajanya. Falau safat hurihun, maka kalau meniupnya, menerbangkannya apa angin, alaihi atasnya, faraddadahu wa nawa, kemudian mengembalikannya, yakni al-mutayammim, orang yang bertayamum, wa nawa,
dan dia berniat, lam yujzi, maka tidak. Faraddadahu, samihni, faraddadahu rihun ya. Faraddadahu, lalu mengembalikannya siapa angin atau apa angin, wanawa, kemudian orangnya berniat, lam yujzi, tidak mencukupi. Walau yummima biiznihi, maka kalau ditayammumi, ada orang ditayammumi biiznihi, dengan seizinnya, dengan seizin yang ditayammumi, jazah, maka boleh. Wakila, ada yang menyatakan yushtaratu, dipersyaratkan uzrun, uzur. Jadi ada yang menyatakan jika ada orang ditayammumi oleh orang lain, tapi orang yang ditayammumi itu sehat-sehat saja, nggak punya uzur, maka tayamum yang seperti itu tidak sah. Harus dipersyaratkan ditayammuminya itu ada sebab yang ditayammumi itu tidak bisa bertayamum sendiri, entah karena tangannya patah misalnya atau yang lainnya ya. Ada yang menyatakan yushtaratu udhrun. Wa arkanuhu, dan rukun-rukun tayammum. Yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu. Falau naqala min wajhin ila yadin, maka kalau memindahkan siapa al-mutayammim, min wajhin, dari wajah, ila yadin, kepada tangan, aw akasa, atau membalik, yakni siapa al-mutayammim, kafa fil asah, cukup menurut qaul asah. Walau naqala min wajhin ila yadin aw akasa, kafa fil asah. Wa niyatus sibahatis shalah, dan rukun yang kedua adalah niat minta pembolehan sholat, minta pembolehan sholat. Jadi perhatikan, tayamum itu menurut qaulul asah bukan raf'ul hadas, tetapi istibahatus shalah, hanya dalam rangka memperbolehkan kita melaksanakan sholat. Kita sedang dalam keadaan junub atau hadas, gak menemukan air. Nah, gimana untuk mengangkat hadas kita? Tidak bisa terangkat. Loh, lalu tayamum gimana? Itu hanya istibahatus shalah. Tapi ala kulli hal, amanah ilmiah ya mengharuskan saya menjelaskan kepada kalian bahwa ada sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tayammum itu bukan hanya istibahatus shalah, tetapi dia raf'ul hadas. Paham dong? Jadi tayammum ada yang menyatakan raf'ul hadas, mengangkat hadas. Allahumma shalli ala Muhammad. La raf'il hadas, bukan mengangkat hadas. Ini alal qaulul asah ya. Falau nawa fardhat tayammumi, kalau al-mutayammim berniat kepada fardu tayammum, lam yakfi, maka tidak cukup, fil asah, menurut qaul asah. Wa yajibu, dan wajib, qarnuha, membarengkan niat, bin naqli, dengan pemindahan. Jadi ketika kalian bertayamum, perhatikan semuanya saya, ketika kalian bertayamum, niatnya itu ketika kalian memindahkan dari sini, dari tanah ini ya, misalnya ini tanah. Nah, ini nawaitu at-tayammuma listibahatis shalah. Ingat, bukan li raf'il hadas. Ya, meskipun kalau li raf'il hadas ikut sebagian ulama boleh, tetapi alal qaulul asah kita berniat listibahatis shalah. Jadi bersamaan dengan kita memindahkan tanah yang ada di debu yang ada di tanah menuju ke muka kita, nah, baru kita niat. Pokoknya ya kawan, segala macam ibadah itu wajib qarnun niyah ma'a fi'liha, fi'lil ibadah yakni wajib membarengkan
niat dengan pekerjaan ibadah. Ketika kalian sholat, maka ketika kalian takbir Allahu Akbar, mengucapkan hamzahnya Allahu Akbar, ketika itu kalian wajib berniat. Adapun niat yang kalian lakukan atau ucapkan sebelum takbir, itu niat yang tidak masuk kepada rukun sholat. Itu niat yang sunnah saja, bukan yang termasuk rukun sholat. Paham tum? Yang termasuk rukun sholat yang kalian barengkan dengan pengucapan takbiratul ihram itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ya. Lalu kalau demikian ya Bu ya, ketika kita akan mengucapkan takbiratul ihram, lalu kita berniat dengan dilafatkan, itu apa gunanya? Itu gunanya adalah untuk yusaidul qalb, membantu hati. Ketika sudah melaksanakan yang aslinya, biar hati kita ketika akan melaksanakan niat yang memang rukun sholat, terbantukan oleh pengucapan yang sebelum rukun sholat itu. Paham tum? Itu dalam fikih kita disebut dengan at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. At-talaffuz bin niyat menurut mazhab Syafi'i sunnatun, sunnah yang merupakan ruknus shalah yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Segala macam ibadah itu ya kawan harus berbarengan niat dengan perbuatannya. Kecuali ada beberapa ibadah yang mana oleh para ulama ditolerir, tidak wajib membarengkan niat dengan pekerjaannya. Di antaranya satu, puasa. Puasa tidak wajib kita membarengkan niat dengan pelaksanaannya. Kenapa? Kata para ulama, li usriha, karena sulitnya al-muqaranah, li usril muqaranati ma'a fi'lis shaumi, karena sulitnya membarengkan niat puasa dengan pelaksanaan puasa. Karena begini, misalnya ya, azan subuh jam 4.00, maka kalau kita wajib membarengkan niat dengan pelaksanaan puasa, jam 3.59 kita harus lihat ke jam, tak 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 tak, lapara jam 4.00, kurang berapa detik baru kita, atau kurang 1 detik baru nawaitu shauma ghadin. Begitu sulit, dan pasti ada sebagian niatnya yang tidak berbarengan dengan pelaksanaannya. Kalau puasa itu diwajibkan untuk membarengkan niat dengan pelaksanaan puasanya, pasti ada sebagian niat yang tidak berbarengan dengan pelaksanaan puasanya. Paham tum? Oke. Nah, karena sulitnya membarengkan, bahkan mustahilnya al-muqaranah, membarengkan niat dengan pelaksanaan puasa, mustahil itu bisa terjadi, maka kemudian ditolerir. Yang kedua, zakat. Zakat kata ulama tidak wajib membarengkan niat dengan pelaksanaan zakatnya. Karena kalau misalnya ini diwajibkan, wah ini betapa sulitnya ya kawan. Misalnya ya, kalian akan mengeluarkan zakat fitrah, beras sudah ada di tangan kalian, maka kalau wajib membarengkan niat dengan pelaksanaan zakat, orang yatim atau orang miskin, orang fakir, yang mana kalian akan memberikan zakat kepada mereka, harus ada di hadapan kalian. Baru ini beras, baru nawaitu an ukhrija zakatal fitrati lillahi ta'ala. Ya, ta'ala depak kata anak fuqara masakin, sulit. Ya, dan juga bisa dikatakan mustahil bisa membarengkan niat zakat dengan pelaksanaan zakatnya. Sekarang pelaksanaan zakatnya itu ketika nyampe ke tangan fuqara masakin, apa ketika kita gerakkan ke tangan mereka? Ini kan persoalan yang sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil. Di antaranya juga menyembelih hewan korban dan menyembelih akikah, menyembelih dam. Korban itu kan disunahkan untuk berniat. Niatnya sebelum menyembelih, dorema. Kalau dia
akan menyembelih lalu dibersamakan dengan penyembelihannya. Sulit itu ya kawan. Tayyib. Itulah beberapa perkara yang mana kata ulama kita ditolerir. Tidak wajib membarengkan niat dengan pelaksanaan ibadahnya. Paham dom? Nah ini seharusnya ditulis sama kamu. Ini beranganga ya Fian. Supaya enggak lupa. Nah, kalau at-tayammum sangat bisa qarnun niyati ma'a fi'lit tayammum, sangat bisa, makanya wajib. Wa kada demikian juga istidamatuha, meminta, mendawamkan, melanggengkan, meneruskan niat ya, meneruskan niat ila mashi syai'in, sampai kepada mengusap sesuatu minal wajhi, dari wajah, ala sahih, menurut qaul yang sahih. Fa inna wa fardan wa nafla, maka jika ia berniat fardu dan sunnah, ubiha, maka diperbolehkan. Jadi kalau niat fardu dan nafil sekaligus, ubiha, diperbolehkan. Au fardhon, atau dia berniat fardu, walahun naflu alal madhab, maka boleh bagi yang melaksanakan sholat sunnah menurut al-madhab. Perhatikan. Nawaitu at-tayammuma lissibahati sholatil fardhi wan nafli. Boleh ini fardu dan sunnah masuk semua. Paham ya? Kalau kalian berniat nawaitu at-tayammuma listibahati as-salati atau salatil fardhi, salat fardu, maka yang sunnah masuk sudah ke dalam. Paham dong? Ini kalau mazhab Syafi'i. Makanya kesimpulan saya ya ikhwan, setelah kita belajar bukan hanya mazhab Syafi'i, saya pernah mengaji mazhab yang 4. Kitab fikihnya mazhab yang 4 itu saya pernah kaji ya kawan, ke guru yang memang bermadhab Maliki, mazhab Maliki. Saya ngaji ke mazhab Maliki. Saya punya guru namanya Ustadz Ibrahim Syuaib, mazhab Maliki, saya ngaji ke beliau. Kemudian mazhab Hambali, saya punya guru sekaligus kafil saya namanya Syekh Muhammad Farid Abu Zabibah, saya ngaji ke beliau fikih Hambali. Kemudian fikih Hanafi, kita punya guru Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni Hanafi. Nah, setelah saya mempelajari mazhab yang 4, maka saya sampai kepada sebuah kesimpulan. Menurut saya mazhab yang paling sulit itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Baik, ya Allah alam, kalau ada yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain silakan, bebas. Tapi kesimpulan saya begitu, mazhab Syafi'i yang begitu sulit. Dalam mazhab Syafi'i ada ma'ul musta'mal, tahir ghairu mutahhir, ada qarnun niyah, membarengkan niat. Di mazhab yang lain tidak ada, Cong. Kayak gini nih nggak ada, hanya di mazhab kita saja. Termasuk mengenai masalah niat. Kalau dia niat nawaitu tayammuma listibahati sholatin nafli, maka kalau niatnya begini tidak boleh dia menggunakan tayammum tersebut untuk sholat fardu. Ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Hanafi lebih gampang lagi. Dalam mazhab Hanafi wudu dan tayammum mayahtajilaniah, tidak butuh niat. Karena kata Imam Abu Hanifah, wudu dan tayammum itu kan merupakan ibadah rantingnya sholat, cabangnya sholat, ibadah turunannya sholat. Nah, ibadah turunan ini menurut beliau Imam Abu Hanifah tidak wajib niat. Karena kalau ibadah turunan masih diwajibkan berniat, wah betapa sulitnya kita melaksanakan ibadah. Coba, ini kata ulama mazhab Hanafi ya, kalau ibadah turunan ini masih wajib niat,
dalam sholat ada ruku. Maka ketika kita mau ruku wajib niat ruku dong. Kan ruku juga ibadah. Nah, maka kita katakan ruku tidak wajib niat. Kenapa? Karena dia sudah turunannya apa? Turunannya apa? Salat. Nah, kata beliau, demikian juga dengan wudu, demikian juga dengan tayammum. Maka menurut mazhab Hanafi, jika misalnya ya ada orang dia jalan di pinggir kolam, lalu kemudian didorong sama temannya, keceburlah dia ke kolam. Nah, jika dia itu sudah terbasuh, tersiram semua anggota wudunya, maka dia sudah dianggap punya wudu. Loh, nggak niat ya Bu ya, meskipun. Nah, adapun dalam madhab kita itu kan harus niat dan harus menggerakkan anggota badan. Jika misalnya ya kalian jebor belum niat. Berbeda kalau kalian sebelum menceburkan diri sudah niat, maka itu sudah dianggap tertib. Sudah dianggap tertib. Meskipun kakinya dulu yang masuk. Tapi karena selisihnya tidak sampai 1 detik, bahkan 1 sekon dan nyampe, maka sudah dianggap tertib. Kalau wudu itu pertama kali dari kaki apa dari wajah? Nah, sedangkan kalau kalian menceburkan diri kakinya yang ada di bawah, itu kan gak tertib. Kan kaki dulu yang tersiram. Nah, itu sudah dianggap tertib oleh mazhab Syafi'i karena selisihnya hanya sedikit, bahkan kurang dari 1 sekon, bukan hanya 1 detik, 1 sekon kurang. Baik. Jadi dalam mazhab kita, kalau kalian mau menceburkan diri ke kolam, tercebur ke kolam ya, sementara ketika kalian sebelum tercebur belum niat, maka kalian ketika dalam kolam itu kalau mau wudu gerak-gerakan dulu. Pertama wajah begini, kemudian begini, kemudian kepala lagi karena mau apa? Mengusap rambut, kemudian kaki. Nah, baru itu dianggap apa? Dianggap tertib. Ya, meskipun ada ulama mengatakan udah usah sudah. Jadi ketika dia berniat dalam kolam itu, dia kan sudah 4 anggota wudu itu kan bersamaan tersiram sudah oleh air yang ada di kolam. Walhasil saya ingin mengantarkan kalian kepada sebuah kesimpulan betapa sulit mazhab Syafi'i ini. Kalau mazhab Hanafi gak usah tausaki, ya boleh tausaki. Tidak ada pembahasan kayak gini, gak ada. Di mereka itu gak ada. Baik. Ini satu sisi ya bisa dikatakan nilai kekurangan pada mazhab Syafi'i, tapi satu sisi yang lain bisa dikatakan nilai kelebihan. Nah, tinggal yang menilai saja. Mon orang nakal, se tanda karwat, berarti ini nilai negatif. Tapi bagi orang yang senang kepada ibadah itu nilai positif. Karena jika orang itu ya kawan kesulitannya lebih tinggi dalam melaksanakan ibadah, otomatis pahalanya akan lebih besar, kan begitu. Al ajru ala qadrit ta'ab. Allahumma shalli ala Muhammad. Au naflan, atau dia hanya berniat nafal sunnah, awis salata, atau hanya berniat salat tanaffala lal fardhah, maka dia hanya boleh melaksanakan salat sunat, bukan salat wajib. Alal madhab, menurut al madhab. Wa mashu wajhihi, kemudian mengusap wajahnya, summa yadaihi, kemudian kedua tangannya, ma'amir faqih, bersama kedua siku. Dong. Jadi kedua siku ini wudu dan tayammum wajib disertakan. Perhatikan, kalau orang wudu nyampe sini saja tidak sah. Tidak sah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Harus bersama dengan siku. Baik. Jadi pembahasan ini merupakan ranting atau cabang dari pembahasan
sebuah persoalan dalam usul fikih yang disebut dengan hal al-hududu yadkhul alal mahdud. Halil hududu yadkhul alal mahdud. Apakah batas itu masuk kepada yang dibatasi? Apakah batas termasuk bagian yang dibatasi? Sekarang batasnya Bondoso, kalau kalian mengatakan batasnya Bondoso mana? Suger. Nah, ini pertanyaannya, suger. Kalau kamu mengatakan suger batasnya Bondoso Jember, apakah suger berarti Bondoso atau Jember? Bukan lu, jangan, kita nggak berbicara realita ya. Kita kalau realitanya suger ya termasuk Jember. Tapi bahasa seperti ini, kalimat seperti ini, apakah mengartikan berarti suger itu masuk Jember atau Bondoso? Batasnya Bondoso, misalnya ini ya, masjid ini, batasnya masjid adalah sampai tabun, sampai jalan. Pertanyaannya, jalan itu masjid atau enggak? Nah ini ya, taib halil hudud yadkhul alal mahdud. Menurut madhab kita, madhab Syafi'i, al hudud ya yadkhul alal mahdud. Batas itu masuk kepada yang dibatasi. Jadi ketika ada orang mengatakan masjid ini batasnya adalah jalan atau tabun, maka bahasa yang seperti ini mengartikan tabun termasuk masjid menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Maka ketika Allah Ta'ala berfirman, idza qumtum ila sholati famsahu fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka siramlah wajah kalian dan tangan kalian ilal, sampai kepada siku. Sampai siku bahkan dina masuk. Kalau kita katakan al-hudud yadkhul alal mahdud, maka sampai sini berarti masuk siku ini. Kalau kita katakan al-hudud la yadkhul alal mahdud, bahwa batas itu tidak masuk kepada yang dibatasi, maka sampai di sini aja. Paham ya? Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah siku wajib disiram dalam wudu atau wajib diusap dalam tayammum. Itu merupakan cabang dari pembahasan ulama tentang halil hududu yadkhul alal mahdud. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Wala yajibu isaluhu man bitasy'ari al-khafifi, dan tidak wajib menyampaikan debu kepada tempat tumbuhnya rambut yang ringan, yang halus. Dong. Ini kan kadang-kadang ada orang di sini tumbuh rambut-rambut halus. Mencandeng koncer, obu kucing. Mana? Bulun kucing. Buluna kucing. Tempatnya tombuna buluna kucing, ini gak wajib diusap. Bukan hanya untuk tayammum, untuk wudu juga. Karena dia sudah termasuk kepala. Termasuk apa? Kepala. Wala tartiba, dan tidak diwajibkan tertib fi naqlihi dalam pemindahan debu fil asah, menurut qaul asah. Walau daraba, maka jika ia mengusap, daraba maknanya memukul, tapi di sini maksudnya bukan memukul ya, tapi maksudnya adalah mengusap. Biyadaihi, dengan kedua tangannya, wa masaha, dan mengusap biyaminihi, dengan tangan kanannya, wajhahu, kepada wajahnya, wa biyasarihi, dan dengan tangan kirinya, yaminahu, kepada tangan kanannya, jaza, boleh. Perhatikan, jom. Walad, la tarqud, la tanum, wahidid daim ya naim. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kalau ingin membangunkan di antara kita yang tidur, beliau senantiasa mengatakan wahidid daim ya naim. Tauhidkan Allah yang maha kekal, wahai orang yang tidur, gitu. Baru kita mengatakan la ilaha illallah, gitu. Baik. Jadi misalnya begini, lihat,
kalian memukulkan tangan kalian ke debu, lalu yang kanan ke wajah. Oke, sempurna. Kemudian yang kiri ke tangan kiri ke tangan kanan. Boleh yang kayak gini. Seperti ini boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa tundabu, dan disunahkan at-tasmiyatu. Apa tasmiyatu? Membaca bismillah. Sekarang ini membahas tentang sunnah-sunnah tayammum sudah. Disunahkan membaca bismillah. Tayyib. Karena didasarkan kepada sabda Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perkara yang penting kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus. Terputus di sini berbagai macam tafsiran ulama, tapi yang banyak para ulama itu menafsir terputus yakni keberkahannya. Orang berkat dong. Kalian makan kok nggak baca bismillahirrahmanirrahim, orang berkat. Kalian wudhu tidak baca bismillahirrahmanirrahim, orang berkat. Loh, dah berpahala bu ya nanti. Berpahala, tapi pahalanya kurang. Paham dong? Paham dong? Nah, saya sudah mengatakan kepada kalian tentang ini kan, kalau kita mau wudhu atau mau tayammum itu kan disunahkan siwak. Kalau ada pertanyaan, sunnah wudhu yang paling pertama itu apa? Apa membaca bismillahirrahmanirrahim atau memakai siwak? Nah, ini sama-sama bisa dijawab ya. Kalian bisa menjawab siwak pertama kali. Yang paling pertama siwak. Alasannya gimana? Alasannya iya, karena kalau orang mau membaca Al-Quran itu disunahkan bersiwak. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran apa tidak? Nah, masuk. Maka karena kita mau membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ya siwak dulu. Maka siwak yang paling pertama. Kalau kalian menjawab la, yang paling pertama itu daripada sunnah-sunnah wudu dan sunnah-sunnah tayammum adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Iya, karena bersiwak itu kan merupakan perkara penting. Sedangkan Nabi bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara penting kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya. Sedangkan bersiwak itu penting, berarti sebelum siwak bismillahirrahmanirrahim kada. Nah, sengoca asiwak kada, makan sebelum baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan Al-Quran. Kita mau membaca Al-Quran disunahkan bersiwak. Nah, ini daripada ini. Tinggal kalian itu mengarahkan dalilnya. Yang penting tahu dalil dong. Jadi sama-sama benar. Kalian mengatakan bahwa sunnah yang paling pertama di dalam wudu dan tayammum adalah bersiwak, boleh. Kalau ada yang mau mengatakan sunnah yang paling pertama untuk wudu dan tayammum adalah membaca bismillahirrahmanirrahim, boleh. Sama-sama ada hujahnya. Paham tum? Lah, saya tak oleh ruah apa ngocak. Apa sunat yang pertama kali untuk wudu dan tayammum? Siwak. Umpamanya dia jawab siwak. Kenapa? Angangai ngangku TPC, terus saya tak oleh. Ya, santri tidak boleh seperti itu, harus tahu alasannya. Paham dong? Bada saya tak anganga, kayak muka songkok kor-kor-koran. Oh, bu kor-kor-koran cetak. Bolan tak tahu saja. Hati-hati, makanya ta'alam. Ini para gus ini, Ahmad. Ta'alam sawa. Tajtahid, ijtahid wala taksal. Kalian harus belajar yang rajin dan jangan malas. Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Menjadilah kalian ahli fikih sebelum kalian ditokohkan. Karena kalau kalian sudah ditokohkan,
Biasanya yang mau belajar itu malu. Nah, paling tidak kalian harus tahu nahwu. Ketika sampai di rumah kok ada perkara baru, kalian tidak pernah mendengar di pengajian itu, kalian bisa baca kitab sendiri sudah. Ya. Apalagi kalau kalian sudah tanpa kitab. Kenapa? Karena sudah pernah ngaji Minhajut Talibin di pondok, pernah ngaji Fathul Mu'in di pondok, tinggal ngejawab saja. Oh, ya, saya pernah diterangkan begitu sama Buya. Jawabannya begini, 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 begini. Gak. Jadi setidaknya kalian itu tahu nahwu. Setidaknya tahu nahwu. Karena 100% daripada ilmu agama Islam ini ada pada bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Kutubut Turas. Kitab-kitab klasik para ulama itu berbahasa Arab. Adapun yang berbahasa Indonesia itu sudah hasil terjemahan atau hasil karya daripada orang-orang kontemporer, ulama-ulama kontemporer ya kawan. Nah, dan kalau kalian basul masail, kemudian kalian mengatakan, oh jawabannya tidak boleh menggadaikan sawah, gimana hukumnya? Tidak boleh. Dari mana kau bilang tidak boleh? Iya, dikatakan dalam fikih muamalat karya siapa? Karya Fian Febrian Korota. Nah, misalnya ya, tidak diterima. Kalian harus mengatakan, iya, dalam kitab Al-Bayan karangannya Al-Imamul Hamrani dikatakan demikian, demikian, dan demikian. Dalam kitab Minhajut Talibin karangannya Abu Zakaria Yahya Nawawi dikatakan begini, 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 begini. Dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Zainuddin Al-Malibari dikatakan demikian dan demikian. Baru diterima. Belum masih bisa macam minhaj. Fathul Wahhab, Fathul Mu'in. Kalau kalian tidak tahu nahwu, kau tahu nahwu, cong. Tahu nahwu. Makanya di Madin Al-Maliki yang pertama wajib menghafalkan Imriti, Milhatul I'rab, Alfiyah, wajib ini. Kenapa? Itu syaratnya kalian tahu nahwu. Masih tahu nahwu. Kalau misalnya nggak hafal Imriti karena tak hafal, harus. Kalau sudah tahu nahwu, maka apa kata gimana itu kata orang Arab? Annahu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Wa man lam yakun ya'rifuhu fa haqquhu an yaskuta. Nahwu itu hiasan bagi pemuda. Yukrimuhu haitsu ata. Memuliakan kepada si pemuda ini haitsu ata, kemanapun saja dia pergi. Maksudnya mau belajar ilmu aja, ilmu apa aja ya kawan, kalau dia tahu nahwu, oh dia pedi. Percaya diri, bukan pede. Kalau PD percaya diri. Pedi, percaya diri dia kemana-mana, betul? Wah, mau tahu nahwu. Wala yajibu isaluhu mambitas sya'ri al-khafifi. Mau tahu nahwu. Mau tak tahu nahwu? Wala yajibu isaluhu mambitas syar' al-khafif. Apa? Mata baca mambitas sya'ri, tako keleyoh. Todus. Mun eta muja mun tak tahu nahwu, to al-khafif wah. Tako cima jelas setako. Oh, kelero. Ya, seperti dikatakan oleh orang Arab, in illam ta'rifin nahwa fasakkin fa inna sukunah was-satru. Kalau kamu tidak tahu nahwu, pasukun baiklah. Mahad Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pasukun fa inna sukunah was-satru, karena sukun itu merupakan pelindung buat kalian. Pelindung buat apa? Supaya orang nggak tahu bahwa kita tidak tahu nahwu. Tina mata acet nahwu, harus tahu nahwu. Nah, kata orang Arab juga, faman ramal uluma bi ghairi nahwin ka'innina yu'aliju binta bikri. Siapa yang belajar ilmu tanpa nahwu, maka seperti orang yang impoten melamar wanita yang masih perawan. Ya impoten.
dalam sarungnya dak koma zaitun. Leca cong, lelot, lemes, tidak ada tenaga, setrum mate. Taib. Lalu dia melamar seorang perawan yang masih belum pernah menikah. Ya ada di rumah, senyut tua di rumah cong, tidak bisa. Ya begitulah metaforanya orang yang nggak tahu nahu kemudian dia belajar ilmu, harus tahu nahu. Ya, nahu miftahul ulum. Nahu adalah kunci-kunci ilmu. Baik. Sudah, coba pegang omongan saya, Cong. Kalau kalian tahu nahu, maka kalian akan senang baca kitab. Khudh minni al-faidah ya, kawan. Jadi segala macam ilmu ini ya kawan jauh, literatur bahasa Arab itu jauh lebih kaya daripada literatur bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia, tapi al-haqqu yuqal, kebenaran harus dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia ini sangat miskin literaturnya ya kawan, sangat miskin. Apalagi kita mau berbicara ilmu agama Islam yang mana memang pusatnya ada di bahasa Arab. Baik. Bahkan kalian kalau tahu bahasa Arab, mungkin kalian nggak mau baca bahasa Indonesia nanti. Kenapa? Karena recehan. Ada macaria, ada terjemahan Nur ya. Aduh, mangari ya. Gitu. Nah, ada rekan perak ngalah di sarur ya, perak. Gitu nanti. Ya. Nah, sastra ya kawan, bahasa Arab itu ya kawan, sastranya adalah yang paling indah di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, karena tidak mungkin bahasa Arab itu sastra rendahan kemudian dipakai oleh Allah Ta'ala sebagai bahasanya Al-Quran, nggak mungkin. Bahasa Arab sudah dijadikan bahasa Al-Quran, ini menandakan bahwa bahasa Arab sastranya di atas bahasa yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan kalian baca itu kitab sastra bahasa Arab ya kawan. Ada kitab Al-Udul Hindi. Luar biasa itu. Saya punya teman namanya Al-Kiai Al-Had Muhammad Fawraq bin Kiai Al-Had Fawraq bin Kiai Al-Had Alawi. Orang Sampang, Madura. Almarhum sudah. Usianya sama dengan saya. Itu penggila sastra bahasa Arab ya kawan. Jadi seperti yang saya terangkan dari beberapa bait syair yang saya terjemahkan, itu kan indah sekali, nilai sastranya begitu tinggi ya. Ini kalian masih belum membaca syairnya Zuhair, membaca syairnya Imamul Busiri. Imamul Busiri bukan hanya punya burdah cong, Imamul Busiri punya nazaman yang memuji Rasulullah namanya Hamziyah. Belakangnya itu Hamzah tok. Sesungguhnya Abu Yazid Ahmad mengatakan, sesungguhnya nilai sastranya Hamziyah itu lebih tinggi daripada burdah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaktub lil burdah al-qabul fil ummatil islamiyah. Lebih diterima oleh umat Islam mungkin menurut saya karena memang bahasanya itu kalimatnya lebih mudah daripada Hamziyah. Kalau Hamziyah membanding orang Arab tol tapi tol sama aja jong. Tapi nilai sastranya lebih tinggi. Taib. Kalau di Maroko katanya yang sering dibaca itu justru Hamziyah daripada burdah. Kalau di sini mungkin kita bahkan kalian mungkin baru pertama kali mendengar Al-Imam Al-Busiri, Muhammadul Busiri punya madah li Rasulillah namanya Hamziyah, mungkin pertama kali malam ini. Taib. Jadi begitu tinggi sastra bahasa Arab. Saya punya kitab Al-Udul Hindi itu ya kawan, kitab sastra bahasa Arab. Silakan kalian baca nanti. Dan saya belajar membaca kitab Al-Udul Hindi itu di haribaan guru saya Syekh Muhammad Ibrahim Almas yang pernah datang ke sini itu, yang masya Allah fasih luar biasa beliau. Ala kulli hal.
Jadi al-ilmu an-nahwu miftahul ulum. Wa tundabut tasmiyatu wa maswajihi, dan mengusap wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, bidorbaten, dengan dua pukulan, yakni dengan dua usapan. Satu usapan boleh kalau merata, kalau sudah merata kepada seluruh anggota tayammum maka boleh. Tapi yang sunnah dua kali. Qultu, aku katakan, al-asah al-mansus, yang paling asah, yang dinaskan, wujubu darbatain, wajibnya dua usapan, wa in amkana bi darbatin bi khirqatin wa nahwiha, meskipun memungkinkan merata dengan satu usapan, bi khirqatin, dengan kain, wa nahwiha, dan sepertinya, wallahu a'lam. Wa yuqaddamu yaminahu wa a'la wajhihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. Sebelum saya tutup pengajian malam ini, law indakum su'al falyatafaddal, allazi indahu su'al yarfa' yadahu.